Push. Matanya begitu. Woi. 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 Ih, cinggung kenapa itu? Kayak lagi ngeliat sesuatu Pushnya. Tuh, lihat ke atas terus dia. Itu tiba-tiba berdarah gusi gua gitu. Cukup kaget gue, lagi kamar mandi gitu kan, lagi mau wudhu, terus tiba-tiba kok pas buang kok ada darahnya gitu. Nah itu juga udah gue videoin. Waduh. Ih, kayaknya nggak bisa lama-lama guys. Rinding. Ya jadi guys, sesuai permintaan para Lang dan Erjal Satset, akhirnya hari ini gue OTW menuju rumah Ci Sylvia. Bisa kalian lihat ya, di luar lagi hujan. Nah kemarin gue ke distract sama satu komen, jadi ada netizen yang komen, sosok nenek RJL versus sosok nenek di rumah Sultan Peak. Nggak tahu ya komennya bener apa enggak, tapi entah ke distract aja gitu. Karena kan banyak juga komen-komen dari kalian yang bilang kalau yang paling kuat itu kemungkinan adalah sosok nenek di sana. Jadi disclaimer sedikit ya guys, gue kesana itu bukan yang mau minta togel, mau minta wangsit maksudnya. Pengen uji nyali, jadi gue cuman pengen menggambarkan aja atau melihat fenomena yang emang lagi viral di rumah tersebut dari sudut pandang orang biasa gitu atau orang normal. Tapi kok gue agak merinding ya gara-gara bacain komen-komen dari kalian. Udahlah, langsung aja kita mulai episode pada kali ini. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu. Halo Bang Fajar. Aduh, akhirnya sampai juga nih. Sampai juga di rumah aku. Yuk masuk. Wah, ini ya yang kemarin sempat diceritain ya, barnya ya Ci ya? Ya, ini barnya. Jadi biasanya yang aku selalu bilang ya, ini kan tembus. Nah, dia tuh biasanya di atas ini nih, jadi kayak setengah-setengah gitu. Jadi yang kelihatan itu hanya dari sini sampai bawah. Ya karena ketutupan ya. Dan ini kan memang agak gelap ya nuansanya. Jadi sering banget nih, apalagi kalau misalnya nenekku lagi tidur di sini, karena nenekku tuh nggak mau tidur di dalam kamar. Nenek tidur di sini? Nenek di sini. Jadi waktu itu posisinya nenek aku di sini, udah gitu om aku di sini, tante aku di situ. Jadi bertiga, bertiga di sini. Dan nenek itu yang tidak tidur. Semuanya udah tidur karena posisinya kan jam 1 malam. Nah nenekku tuh lihat di situ ada kuntilanak itu. Ya jadi guys, ini walau siang ya, karena Ci Sylvie katanya takut kalau malam ya. Cerita-cerita kayak gini takut kalau malam ya. Takut, soalnya biasanya kalau malam pasti nanti ada sesuatu lagi gitu loh. Kadang kemarin juga kan lihat sendiri ya, waktu malam Jumat 2 minggu lalu itu kita sempat diganggu, jendelanya diiniin dan dikejar sama kucing. Beberapa anak indigo juga ngomong katanya itu ada anak kecil hitam yang dia mainin itu lalu lari ke sana. Iya. Kalau tadi sih gue udah ngerasa ya, aura-auranya aura kasih. Gitu. Nah itu ada sesajen Ci. Coba lihat guys, itu ada sesajen guys. Ini
makanan kucing aku. Oh, makanan kucing. Saya kira sesajen buat Ini makanan kucing aku. buat gitu. penunggu di sini. Bukan ya makanan kucing bukan, ya. Bukan. Jadi aku punya 21 kucing dan 2 anjing. Oh iya. Gitu. Kenapa aku punya banyak hewan di sini? Katanya kan kalau kucing itu bisa menyerap energi negatif ya. Nah, jadi aku taruh kucingku di sini semua. Ini kucingku lihat tuh. Oh iya, boleh. Ambil boleh, Ci. Ini lagi Kucingnya nih, guys. lagi santuy ya kan. Nah, kucing aku tuh banyak banget. Nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian kucing-kucing aku. Yang kemarin hilang di kuntilanak mana kucingnya? Ada, Louis mana ya? Nah, tepat malam Yang mana Jumat. sih kucingnya, Ci? Nanti dicariin ya. Beb, Yaudah. tolong cariin Beb. Kita sekarang mau room tour aja kalau gitu ya. Oke, Tapi siap. ini enggak semua ruangan gitu, Iya. hanya beberapa ruangan tertentu Betul aja. guys, soalnya kan pertama ya ini bukan rumah aku ya guys ya, tapi ini adalah rumah aku ngontrak. Jadi aku juga nggak bisa ngasih tahu ke kalian lokasinya di mana, ya kan nggak enak ya sama yang punya rumah. Oke deh, jadi kita mau room tour beberapa ruangan ya. Tapi ini nggak apa-apa Ci ya, kita room tour hari ini ya. Tapi pokoknya jangan depannya aja ya yang Oke. disorot. Sip, ayo kita room tour. Tapi nanti aja. Nah ini kamar aku bang. Oh ini kamar Cici ya. Oke. Yuk mau ke kamar mandi? Yuk. Ya sekarang gue udah di kamar mandi Ci Sylvia. Ini tempat lihat nenek-nenek itu. Ya, dan Bang Pajar percaya nggak ini bisa jatuh sendiri? Loh. Coba. Kan harus digerakin. Iya nggak mungkin Iya tiup kan? angin. Oh sering jatuh sendiri. Ini sering jatuh sendiri. Tapi kayak tiba-tiba aku misalnya lagi mandi, ini tiba-tiba gitu. Kan kita kaget. Oh. Iya kan? Kita kaget kan. Akhirnya aku kadang lagi telenji ya langsung lari. Terus kadang kalau misalnya aku lagi ini di sini misalnya lagi BAB gitu kan. Aku duduk di sini, tiba-tiba itu di situ jatuh. Aku lari lagi. Jadi aku kadang belum selesai ini udah lari. Gitu. Dan paling sering itu waktu itu di sini nih. Permisi. Nah, waktu itu di sini nih Bang. Ya. Jadi aku pas mau masuk, aku dari pintu sana, dia lagi rebahan di sini. Neneknya? Lagi rebahan di sini. Gitu. Dan yang aku bilang anak kecil hitam loncat, ini kan biasa dibuka Bang. Iya. Ya kan? Nah, dia loncat dari sini. Bang, aku kok merinding ya? Merinding? Bentar ya, permisi. Nih, dia loncat dari sini. Padahal ini ke lantai 1. Gitu loh. Itu ke lantai 1. Jadi dia loncatnya dari situ. Aku agak merinding Bang, boleh keluar nggak? Ayolah, yuk. Kita keluar. Ini sekarang gua mau ke kamar ART guys. Ini penuh dengan lorong-lorong misterius. Nah ini kamar ART-nya Ci. Iya. Ini kita nyalain terus Bang 24 jam. Kenapa tuh? Ya karena biar gak gelap. Nah di sini loh Bang, yang aku bilang. Di sini nih. Jadi si anak kecilnya tadi, ART saya kan biasanya nyetrika di belah sini ya. Jadi dia tuh kayak gini nih Bang. Suka kayak Sosoknya? Gitu. Di sini? Di sini. Si nenek-nenek? Bukan, anak kecil yang ireng tadi. Oh yang gosong. Di sini dia paling sering di sini karena di belakang situ tuh tandon gitu. Oh. Bang boleh nggak di sini jangan lama-lama? Jangan Bang? lama-lama. Aku Oke. nggak enak Bang. Ya kita naik ke atas. Ini kamar anak-anakku di sini, kamar kucingku juga di sini. Gitu. Ayo Bang, duduk Bang. Oke. Nah, ini guys, kalau lihat kemarin yang viral, di sini berarti tempat tisu itu jatuh sendiri ya? Betul. Tisunya jatuh dan itu tuh kotak Bang, bukan tisu doang gitu loh. Itu kotak tisu yang ibaratnya berat.
Mau ditarik pun misalkan kan ada yang bilang alah itu gimmick gitu kan. Itu berat Bang, mau ditarik pakai apa? Sama kayak tadi tutup kloset WC ya? Iya, itu barang berat, kecuali ya cuman barang tipis ditarik pakai tali itu bisa ya kan, itu kelihatan gimmick. Tapi kenapa Ci? Sekarang bahkan mau ngomongin hal horor aja harus siang hari, nggak mau malam gitu. Saking udah kena mentalnya. Iya, karena kadang gini Bang, kalau misalnya aku lagi ngomong nih, kayak ada yang mau masuk gitu Bang, jadi akunya kayak makanya tadi juga minta cepet-cepet. Minta cepet-cepet, jadi aku gak mau sih gitu. Makanya aku minta sama suamiku, yuk kita pindah aja. Walaupun ini masih ada 1 tahun dan itu nominalnya lumayan gede ya Bang ya. Udah kita ikhlasin aja gitu. Ya udah, nanti gua akan nginep sendirian di sini untuk melihat ya, apakah fenomena yang dialamin sama Ci Sylvia akan gue alamin juga apa enggak gitu. Nah nanti gue akan lihat, dan seperti biasa kalau di RJL nggak ada gimmick-gimmick ya, kalau kayak gitu ya udah kayak gitu aja. Nah nanti kita lihat nih fenomenanya, karena dari kemarin lu pada request ke gue, seneng banget lihat orang susah. Makanya nanti coba kita lihat fenomenanya. Dan Ci, gue minta izin ya hari ini untuk nginep sendirian ya. Oke, doain gue guys, karena nanti tim RJL mau siap-siapin dulu kamera sebelum nanti malam gue ditinggal sendirian. Jadi guys, abis Ci Sylvie tadi pulang dulu sore, kita sempat istirahat dan isi tenaga dulu sampai setelah maghrib kita balik lagi. Gue di sini berdua sama kameramen Bung Kemal buat nyeting-nyeting kamera di rumah Ci Sylvie ini ya. Nah dan terus Bang Fajarnya tadi sempet cabut dulu dan dia bakal datang sini lagi sekitar jam 8 atau jam 9. Jadi sebelum dia kesini, gue berdua dari tadi udah setting-setting kamera nih guys. Jadi gue sekarang lagi di bawah di kamar ART dan dapur-dapur kotor di sini, yang katanya sih bikin ART Ci Sylvie itu pada cabut. Katanya serem di bagian bawah ini. Tapi emang sih nggak tahu kenapa tadi gue udah beberapa kali bolak-balik sini, ketika ngelewatin daerah sini tuh kayak ada tabrakan energi, ya Bung ya? Tadi lu juga ngalamin itu kan, ngerasain itu kan? Gue gak bayang sih kalau Fajar sendirian yang kesini sih, apalagi nanti lampu dimatiin. Kita berdua aja dari tadi, lumayan nih kesini nih. Udah, kita lanjut aja nih. Oh iya, ini tadi CCTV yang udah gue pasang, jadi udah ada beberapa kamera yang udah gue pasang, CCTV dan beberapa tripod kamera buat nge-shot selama Bang Fajar berada di sini. Satu ada di basement ada beberapa, di atas juga ada beberapa. Ya, jadi ini jalur ke basement garasi. Ini kamar ART-nya, kita langsung buka ya. Nah, ini juga gue udah masang satu CCTV di basement. Karena Fajar katanya mau penelusuran lama nih di sini nih. Ya, gitu deh. Mudah-mudahan semua lancar dan aman. Bang, gue itu bang. Capek mau makan dulu. Siap. Thank you. Thank you. Good luck. Doain gue ya. Udah gue pasang di semua sisi. Enjoy this night. Aduh. Jadi salam aja sih di bawah yang ada. Gimana gitu. Wah gidau. Oke. Kalau ada apa-apa bilang, telepon. Bismillah. Amin. Ya, jadi guys, gue udah ditinggal sendirian sama tim RJ5 setelah tadi proses persiapan yang cukup panjang. Tapi
Gue boleh bercerita sedikit ya. Ini nggak gimmick ya, karena emang lagi-lagi gue terangkan kalau Erjal itu sebetulnya malas gimmick-gimmick yang settingan, bohongan-bohongan gitu. Tadi sebelum gue kesini, itu tiba-tiba berdarah gusi gue gitu. Cukup kaget gue, lagi kamar mandi gitu kan, lagi mau wudhu, terus tiba-tiba kok pas buang kok ada darahnya gitu. Nah itu juga udah gue videoin. Nah, gue nggak sempet berpikir yang aneh-aneh gitu ya, tapi terus terang ketika pengen kesini itu rasanya juga badan tuh nggak enak banget gitu loh, nggak tahu kenapa. Makanya gue bilang di sini sama lu, mudah-mudahan ya, Bismillah gitu ya, dengan niat yang baik semuanya aman-aman aja. Nah di sini kalau lo ingat semua, ini adalah tempat pertama kali tisu itu gerak sendiri guys di CCTV ya, gitu. Yang kemarin tuh sempet viral. Nah sambil nunggu waktu gitu ya, sampai pagi, gue coba baca-baca komen dari lu dulu semua. Pertama komen dari Kenjili. Rumah cicinya itu nggak cuman 1-2, banyak banget penghuninya. Rumahnya pasti pengap terus, hawanya panas. Pengapnya sama panas bukan berarti kotor, karena saking banyak penghuni dan auranya negatif. Jadi ke orang-orang yang nempatin hawanya panas. Berantem terus pada akur, nggak betah juga. Ya, nggak tahu, dari tadi gue agak merinding guys, tapi bener, gue ngerasa sih agak panas ya, apa mungkin karena AC-nya nggak dingin ya. Terus kita lanjut ke, ada dari Ivanza nih, Tinfanamir 3723. Berdasarkan pengalaman aku di rumahku, sebenarnya itu ada jalan keluarnya. Yang pertama, lampu rumah nggak boleh remang-remang, harus terang karena hantu nggak suka tempat terang. Beberapa tembok dipasangin lukisan, ayat-ayat suci Al-Quran. Sebisa mungkin penghuni rumah sering-sering ibadah. Cat rumah diganti warna terang putih. Dulu juga rumah lama kosong, sering lihat penampakan, tapi sekarang alhamdulillah udah aman. Tapi dari tadi gue ngerasa, nggak tahu ya apa karena badan gue lagi nggak enak gitu guys. Ini buat lu semua nih. Itu gue bener-bener merinding loh, nih sendirian nih, nggak gimmick ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim lah. Mudah-mudahan dengan misalnya sebuah rumah suka disolatin, zikir gitu ya, insya Allah mudah-mudahan jadi aman dan tentram dan nyaman. Terus komen dari Kurnia Wahyu Nisari 4665. Harusnya RJ langsung ke studio di lantai 3. Pasti mereka seneng. Ini gue udah ada di sini guys hari ini. Lanjut, user bla 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 bla. Sampai sekarang merinding, terus pusing, terus kuping nyieng-nyieng. Gara-gara nyimak dan neliti cerita Kak Silvi dan lihat rekamannya. Nyampe ke aku energinya kakak. Bener kata kurir, rumah itu sangat kuat. Aku nggak bercanda. Sebelum mereka ada juga yang nggak betah di rumah itu. Cuma pada bungkam. Nonton video itu kuping budek, kakinya juga nggak normal. Pokoknya di situ wadidaw. Loh, kok dia bisa tahu banget ya? Dari mana kira-kira dia nih bisa tahu? Dari Bimo nih. Pas banget tuh Mas Fajar, dibeli rumahnya. Biar ngadu mana yang terkuat, studio atau di PIK. Iya masalahnya. Ya lu doain aja guys, semoga gue punya rezeki banyak ya. Terus akhirnya bisa beli rumah ini. Itulah sebabnya saya nggak suka rumah besar. Selain malas bersihnya, resiko diganggu jin. Fitri. Iya sih, memang bayar tukang kebunnya mahal ya. Dan perawatannya tentu akan mahal juga. Ya, itu dia tadi komen-komen guys. Dan luar biasa menurut gua. Karena sudah hampir 20.000 komen ya. Karena emang kemarin gue lihat sangat antusias gitu. Gue nggak pengen mengecewakan Paralang dan Erjal Satset walau belum 20.000 komen. Ya udah, gue nginep aja di sini.
Dari tadi ini beda ya. Rizky ya, gue bawaannya merinding terus gitu, nggak ngerti kenapa, apakah ini hanya sages atau gimana. Tapi lebih baik karena ini udah malam hari, kita sholat malam dulu ya, qiyamul lail. Karena memang banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari sholat malam. Oke, ikutin gue sholat malam guys. Nah, kita nyalain dulu guys, dan gue mau ambil wudhu dulu ya. Teman-teman, gue matiin gue bentar. Kita sholat dulu guys. Wih, ada tusuk gigi. Tusuk gigi siapa nih? Sorry. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ya, agak lumayan ya setelah kita sholat malam ya. Jadi memang banyak keutamanya nih, khususnya untuk teman-teman yang muslim ya. Jadi kalau bisa sholat malam mantap. Nah tadi tapi pas sholat terus terang di leher gua ya itu full merinding gitu ya. Tapi memang kita meminta perlindungan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana memang di sini katanya sih ada penampakan nenek-nenek ya, dan juga ada kuntilanak nih di sini nih samping gua kanan. Kadang bingung juga guys kalau kayak gini tuh mau ngapain gitu ya. Oh iya, udahlah kalau gitu kita sambil makan mie aja kali ya di atas. Jadi kita akan ke atas lagi. Ntar gue matiin dulu kameranya. Oke. Nah, kayaknya nggak afdol kalau di RJL lagi penelusuran nggak makan. Karena gue nggak mau nyusahin orang,
Jadi kita udah persiapan sendiri. Kita mau makan mie goreng. Waduh. Kalau anak kuliahan zaman dulu ya, kerjaannya begadang, makan mie di warkop, ngobrol-ngobrol nggak jelas, tidurnya pagi itu habis subuh. Kuliahnya malah nggak masuk. Ada nggak yang kayak gitu? Udah persiapan semua guys. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya ada juga. Ini gak di endorse loh. Mungkin besok kalau mau endorse boleh masuk. Ci, izin masak mie ya. Karena kita tidak mau merepotkan, jadi kita udah siapin semuanya sendiri. Kira-kira nih menurut lu guys, bakal hororan video ini atau video koruptor yang belum ketangkep? Komen di bawah coba. Ya, mie-nya udah mau mateng guys. Suara apa itu? Ada suara nggak sih tadi? Denger? Nih, lihat nih dari kamera depan. Tuh, sudah matang indominya guys. Sedikit lagi. Telurnya kita masukin guys. Wah, kulitnya masuk lagi. Aduh, nyarinya susah. Wah, kocak malah masuk ke dalam. Ntar aja dah. Katanya ya, kalau laki-laki itu masak selalu cuci tangan. Beda sama perempuan, laki-laki dikit-dikit cuci tangan. Kenapa kira-kira guys? Langsung aja kita ambil. Wah, mantap betul ini guys. Kalau kalian suka mie yang lodeh apa setengah matang kayak gini nih. Kalau dulu tuh kuat deh begadang ya. Kalau sekarang kayaknya udah malas banget begadang, nggak ngerti kenapa. Ada kayak gitu juga nggak? Nih lihat nih mie gua nih.
Oke, kita makan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya kita kadang kalau habis makan mie tuh rasanya tuh kayak happy gitu. Ada yang sama nggak sih? Sesederhana itu aja loh. Pakai telur, pakai sawi. Alhamdulillah. Yuk, kita ke bawah guys. Oke guys, ini kameranya gua handheld sekarang ya. Tadi habis makan. Oke guys, ini kameranya gua handheld sekarang ya. Tadi gue habis makan ke atas, lampunya gue matiin lagi. Sekarang gue nyalain aja dah. Biar sedikit terang, hari ini kita mau explore kemana nih? Assalamualaikum. Ya. Nih. Tuh. CCTV. Ini gue sendiri nih. Tuh. Kita coba ke basement guys, tapi kita nyalain lampunya dulu dah. Waduh, suaranya malesin banget pintunya. Nah, ini ada lorong. Ada kamar. Dan ini ada kamar mandi. Kamar mandinya bau banget guys. Ini ada ruangan dapur ya. Nah, ini ada sapu. Kita nyapu dulu kali. Biar bersih. Kotor ya, ini ya. Mungkin belum dibersihin kali sama mbaknya ya. Loh,
kucing ke bawah. Push, matanya begitu. Woi, woi, woi. Kucingnya kenapa itu? Kayak lagi ngeliat sesuatu pusnya. Tuh, lihat ke atas terus dia. Kucing. Jangan ke situ. Naik lagi kamu. Kucingnya ke sana, guys. Aneh banget tuh kucing. Lihat apaan tadi terus ngomong-ngomong begitu lagi. Ntar kucingnya gue bawa ke atas lagi dah. Ya ini gelap banget guys, bisa kalian lihat ya. Tuh, ada bola basket guys. Ada bola basket. Tau gak lu, gue lagi kayak main game zombie. Iya gak? Tuh. Kayaknya nggak bisa lama-lama guys. Merinding. Bener dah, merinding guys. Naik aja dah. Guys, ini gue lagi boker nih dari tadi sore ya. Tapi tadi kayaknya gue lihat kayak ada orang yang gerak gitu dah di luar. Nggak tahu ya perasaan gue gimana nih. Gimana ya? Aduh, tadi kelihatan di situ kayak nggak mungkin kameramen kan di luar. Ya, tadi guys, gue ganti mic dulu ya, karena emang udah mau habis baterainya dan jujur memang agak cukup ribet gua, terutama dalam hal kamera karena mesti gonta-ganti terus gitu. Mungkin nextnya bisa ada satu kameramen kali nemenin gua ya. Tapi jujur di bawah parah sih. Tadi gua merinding banget begitu masuk ke bawah, entah sages, entah apa, gue kurang ngerti lah. Tapi gue jadi sedikit mau cerita sama para Lang dan juga Erjel Satset. Sambil minum ya, aus. Bukan sponsor. Jadi gue pernah punya pengalaman horor, mungkin gue belum pernah cerita di YouTube ya. Kisahnya itu pecel lele gaib, ini nggak ngada-ngada. Jadi waktu itu gue lagi syuting di Bandung. Nah waktu itu kalau nggak salah sama Jurnal Risa. Nah selesai syuting, itu udah malam, kita langsung balik ke Jakarta. Nah ketika sudah lewat tol segala macem, kita itu lapar. Nah gue punya langganan pecel ayam lah gitu. Keluar dari tol tuh nggak jauh, tapi daerahnya nggak gue sebutin ya, sekali lagi mohon maaf. Nah ketika kita udah keluar tol, sok tahu nih pak supirnya nih, dia belok kiri lah, jalanan yang memang bisa tembus ke situ, tapi kayak
kan lu gampangan lewat jalan raya gitu, ngapain sih lu lewat gang-gang kecil gitu naik mobil. Ya udah akhirnya si mobilnya belok, itu nggak ada orang karena emang udah larut malam gitu, dan gue tahu emang pecel ayamnya tuh buka 24 jam. Nah kita nyasar tuh, tersesat. Udah tersesat, di situ kita bercanda-canda. Wah ini kayak di cerita-cerita narasumber RJL nih gitu, tersesat. Nah selesai kayak gitu, akhirnya ada orang untungnya, ada 2 orang. Nah kita tanya di situ, gue lupa 2 apa 1 lah. Kita tanya, Pak, pecel ayam ini di mana gitu. Ya udah akhirnya dikasih tahu, terus kita jalan lah ke situ. Akhirnya pecel ayamnya ketemu. Nah selesai itu kita pada pesen pecel ayam semua. Posisi duduk kita berempat atau berlima itu di deket WC. Nah selesai kita udah mesen, di situ kan perjalanan jauh, kita pengen buang air kecil dong. Masuklah gue duluan ke WC. Nah ada kucing. Mau nemenin gue ya kucingnya. Nah, masuk gue ke WC, di situ pas gue mau kencing, gue lihat ada lele. Lelenya tuh udah mati. Nah, gue siram pakai air, udah nggak hidup gitu. Kalau hidup kan masih begini-begini gitu kan. Ini udah bener udah diem aja. Tapi kan gue situ gue takut kena patil gitu kan. Ya udah akhirnya gue keluar tuh. Nah nggak lama kameramen gue masuk ke dalam, sengaja nggak gue ceritain. Nah pas dia keluar dia ketawa-ketawa, lihat muka gue. Nah gue bilang jangan bilang dulu ke yang lain. Nah akhirnya yang lain masuk. Terus di situ kita ketawa semua. Ternyata kameramen gue itu ngerekam yang masuk nomor 3 apa nomor 4 gitu. Itu ngerekam si lele tadi posisinya ada di mana gitu. Nah pas kita lihat bareng-bareng tuh di rekaman, si lele itu posisinya di atas, deket apa namanya ya, yang buat jamban, deket jamban. Nah deket jamban, si lele itu posisi di atas deket jamban. Padahal tadi gue lihat di deket pintu, deket gayung. Dan si tadi orang-orang semua ngelihatnya deket pintu. Cuman si kameramen satu gue ini doang yang kebetulan videoin ada di deket atas. Nah sama dia disiram lelenya dan nggak hidup. Udah diem doang. Nah di situ kita, loh ini siapa yang mindahin lelenya gitu kan. Nah karena kita semua nggak percaya, gue masuk lagi tuh ke dalam kamar mandi. Yang mana setelah gue dan teman-teman itu nggak ada yang masuk. Ya, jadi tadi perpindahan lele itu nggak ada yang masuk, itu orang-orang gue doang. Nah barulah si tukang pecel ayamnya itu sempat masuk. Pas gue liat ke WC ternyata lelenya kagak ada. Nah di situ horornya adalah bukan tentang setan, tapi kok bisa ya ada seorang jualan gitu naruh lele di WC, yang mana itu kan semua penuh kuman, dan gue langganan di situ lagi. Itu bener-bener bikin kita bingung sih, itu yang paling horornya. Tapi memang tetap ada misterinya, yaitu lelenya kok bisa pindah jauh banget dari pintu ke deket kloset. Padahal di guyur-guyur tuh udah beberapa yang guyur-guyur memang diem doang, nggak begini-begini. Ada tuh videonya, nanti bisa teman-teman lihat ya. Ada lele di toilet. Ada lele. Dari tadi mata gua mengarah ke sana terus, nggak tahu kenapa. Tapi ya udahlah, kita sambil tiduran kali guys, karena udah jam berapa ini? Udah pagi banget, ngantuk. Aduh. Wah.
Wah, kucingnya tidur di sajadah guys. Mungkin dia lelah. Saya pun sudah lelah. Asli guys, udah mulai ngantuk nih. Minum dulu yang banyak dah, lagi begadang. Si kucing dengan lucunya. Nemenin gua sambil tiduran ya guys. Aduh. Kenapa tuh kucing? Kucing kenapa tuh guys? Lah. Sumpah. Tadi ada suara kucing. Tapi yang ke bawah itu ngadep ke gua. Nah, yang atas tidur. Yang ini tidur. Terus tadi suara kucing siapa itu? Tuh. Nggak ada kucing lagi loh di sini, guys. Wah, gokil. Tadi denger nggak sih kalian suara kucingnya, guys? Tadi yang bawah itu ngadep ke gue loh. Nggak gimmick ya? Yang atas tidur, yang ini tidur. Waduh. Mantap. Nah, kita tidur juga dah. Bismillah. Wah, gua kayak masuk angin nih guys. Sakit perut lagi. Oh ya, kita dulu. Ya, kayaknya gue masuk angin guys. Karena udah mau subuh ini, kita coba tidur aja ya. Tapi belum terlalu ngantuk. Agak ngantuk tapi belum bisa langsung blep tidur gitu. Kayak udah ngantuk tapi masih belum tertidur guys. Ada yang pernah kayak gini nggak? Dan gua dimanapun ya, di rumah juga biasa tidur lampunya tuh menyala, nggak mati gitu. Dan kalau di tempat baru memang selalu susah gua tidurnya gitu guys. Tapi ini gua masih berusaha buat tidur ya, karena udah cukup ngantuk sebenarnya.
makin pagi belum bisa tidur. Kita minum yang banyak guys. Ternyata kurang enak juga guys kalau tidur pakai celana panjang. Sebentar, gue coba ganti sarung dulu. Ya guys, ini semakin pagi, nggak tahu kenapa gue nggak bisa tidur ya. Ini terbalik dari Rizky, dan udah berapa kali gue buang air ke belakang ya. Kayaknya bener-bener masuk angin. Yang penting kita minum air yang banyak ya. Sambil menunggu subuh, makan mie lagi nggak mungkin. Udah makan mie tadi. Sayang ya tau gitu. Tadi kelupaan bawa teh kopi segala macem. Bisa nyeduh. Oke lah, kita coba untuk istirahat lagi, tidur-tiduran sambil menunggu subuh. Aduh. Wah guys, ini udah subuh apa belum ya? Kalau di jadwal gue sih harusnya udah azan subuh ya, tapi belum kedengaran ada azan. Kayaknya sih udah subuh harusnya. Ayo kita sholat subuh dulu. Nah, sambil gue nyalain kameranya.
Kucing, saya mau sholat dulu. Permisi. Iya. Ya, gue mau sholat tapi kucing-kucing ini datang guys. Nah, udah ngumpul dia di sini. Saya mau sholat dulu. Gila kamu. Tuh, saja satu doang ya. Geser dong. Nah. Yuk, satu guys. Sunni. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Tadi antara sadar nggak sadar kayak ada suara kayak gitu di atas kepala gua. Apa itu gua kali ya lagi mimpi? Kaget tadi gua, makanya kebangun. Kita coba untuk tidur lagi aja guys. Bismillah.
di tempat tidur. Kok udah ada di bak mandi? Siapa yang mindahin ya? Bercanda. Ya, kita ke closing beneran guys. Ya itu dia guys, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Rekap akhir kunjungan ke rumah Sultan. Dimana kalau gue pribadi nih, dari awal itu udah gusinya berdarah, terus badan itu tiba-tiba meriang. Jadi kayak seakan-akan tubuh gue itu ngasih sinyal lah ya, sinyal bahwa kayaknya lu jangan nginep ke sana deh gitu. Karena kadang gini, pernah gak sih lu kayak lagi ada di satu tempat gitu, terus kayaknya auranya tuh gak enak banget, akhirnya sinyal dari badan lu gitu atau dari tubuh lu itu kayak, lu kayaknya jangan di sini dah, lu kayaknya cepet pergi deh. Nah, gue sih ngerasanya begitu, dan pas di awal-awal syuting juga, terutama nih di lantai yang tisu itu gerak sendiri itu bener-bener merinding banget gitu. Dan yang bikin merinding lagi adalah pas di basement ini kalau gua ya gitu. Tapi balik lagi ya, kalian bisa lihat lah pokoknya di video gua sendirian itu ada beberapa suara, terus pas gua ke bawah si kucing itu kayak lihat sesuatu dan matanya tuh bener-bener melotot, nyeremin banget. Ya balik lagi bahwa gua tidak melihat ada penampakan di sini. Dan mungkin lo juga bisa bilang alarm dari awal gusi berdarah segala macem emang lu lagi sakit aja kali bang gitu, ya bisa jadi. Nah makanya abis ini kayaknya gue juga akan ke dokter gigi ya, ngerinya gusi gue kenapa-kenapa gitu. Ya kalau dari gue sih melihat fenomena di rumah Sultan ini seperti itu. Nggak tahu nih kalau dari teman-teman gimana? Mungkin kalau dari gue ya, kan dari maghrib kan gue bertiga tuh sebelum lo datang ke sini. Nah memang pas lagi setting kamera itu gue juga nggak ngeliat penampakan sih. Cuma ada satu cerita yang belum gue ceritain tadi pas gue ninggalin lu. Nah sebenarnya energi yang menurut gue paling kuat itu ada di kamar mandi si Silvi. Yang ada bathtubnya itu sama area bawah WC ART. Disitulah menurut gue yang pas lagi setting kamera, disitu yang auranya seperti ada benturan lah. Seperti pas lewat, seng. Kayak energi itu kayak beda gitu. Setuju. Gitu. Nah terus ada fun fact-nya, sebelum kesini gue juga dapet sinyal. Jadi siang hari tuh sholat Jumat, entah kenapa gue lagi khusyuk, gue gak mikirin apapun, hanya ibadah. Tiba-tiba di sujud gue yang pertama, tiba-tiba ada visual, gue ngeliat visual daerah ujung yang WC ART itu, dan di situ ada berdiri kayak sosok pocong gitu putih. Ini nggak gimmick ya, beneran nggak gimmick ya, beneran nggak gue tambahin setelah kejadian di sini. Dan sebelum kesini juga gue sempat cerita sama anak-anak. Nggak tahu kenapa gue merinding pas lagi sholat di sujud pertama, gue ngeliat visualisasi itu. Nah itu yang bikin gue agak merinding mau kesini awalnya gitu loh. Pocongnya gundul apa enggak? Kriwil gitu. Nggak pocong beneran sih, ada apa kain-kainnya ke atas gitu. Tali pocong. Nah tiba-tiba kemarin sebelum gue ninggalin lu ada satu kejadian yang relate sama apa yang visualisasi pas sujud gua. Ini dialami oleh Mas Rifki. Nah, gua berbanding terbalik sama lu sih bang. Ketika gua sama Kak Ivan lagi setup kamera, itu pas banget kita turun tangga, itu depan dengan pohon salaknya itu. Pohon salak itu berbarengan dengan si WC ART itu. Dia kayak petak umpet. Jadi kayak ini tembok nih, tembok yang sebelahnya si anduk merah, terus kayak gini. Pertama gue cuma dari ujung mata gue ya, ujung mata gue kayak, ini apa sih, kayak ada mata gitu. Terus gue giniin tembok nih, tek gitu. Kalau dia gerak, berarti emang dia apa yang disebutin Kak Ivan. Tapi kalau dia nggak gerak, berarti halusinasi gue gitu. Gue gituin, tek. Bener dong, jadi pas dia ke gini, pas gue gituin tembok, langsung berubah si mata itu kayak tali pocongnya bener-bener diri gitu. Dan itu apa yang sesuai dengan si Kak Sylvia bilang di podcast kita terakhir. Kalau
lo perhatiin atau teman-teman perhatiin, Erjel Satset perhatiin, itu pas di depan pohon salak yang hampir ditebang sama si kurir JNT itu. Dan akhirnya bapaknya meninggal dan sebagainya. Dan itu langsung di atasnya adalah kamar mandi horor yang sering mandi si Kak Sylvia itu, yang sering diteror. Jadi selaras dengan hal itu sih. Berbanding terbalik apa yang lo kerjain, gue sama Kak Ivan sama tim lain ngerasain itu sih. Iya ya. Tapi baik lagi ya, bisa juga salah dua orang ini ya. Dan kalau ngomong sedikit ya, pas di awal itu kan, pas lu tinggalin gue tuh kan gue di tempat tisu ya. Nah itu di tempat tisu tuh nggak tahu tuh badan gue kayak merinding gitu. Beda dah sama di Rizky gitu. Nah tapi mulai agak lebih enak pas gue udah sholat malam. Jadi kayak tensinya tuh agak reda sedikit gitu, yang gue rasain ya gitu. Nah habis gue sholat malam, tensinya agak reda sedikit ya. Ada beberapa hal lah yang mungkin bisa lo lihat gitu, yang gue alamin. Nggak tahu, gue juga bisa salah pada saat itu ya. Tapi balik lagi ya. Nah nggak tidurnya gue pun itu juga jadi aneh, karena kan dari awal sebenarnya gue lagi kurang enak badan kan. Nah pas gue nggak bisa tidur itu juga nggak tahu ya, apa memang karena udah kepikiran di otak gitu, atau jangan-jangan tubuh gue ngasih alarm kayaknya lu nggak bisa tidur dah gitu, ntar takutnya kenapa-kenapa gitu ya. Ya nggak tahu juga ya gitu. Nah itu sih yang gue alamin gitu ya. Oke, gue rasa itu aja. Lagi-lagi kesimpulannya bisa benar, bisa salah, dan ketika menghadapi fenomena ini, gue pribadi ya khususnya nggak melihat ada penampakan apapun, tapi merasakan kengeriannya. Apakah karena udah tersages di otak gue, itu gue rasain, bahkan sampai nggak bisa tidur. Cukup demikian episode kali ini. Gue Fajar Aditya, Ivan Haryo, Rifki, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada segala salah. Terima kasih untuk Ci Sylvie yang udah ngizinin kita malam ini. Ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.